Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu semuanya bisa segera terselesaikan. So, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya ya buat general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah ada rencana besar yang telah dia persiapkan dan segera terjadi padamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, rencana besar apakah yang telah dia persiapkan dan akan segera terjadi pada dirimu. Jadi kita akan lihat ya mulai dari apa rencananya, kemudian siapa dia yang merencanakan ya, dan bagaimana detailnya dia. So, disclaimer bagi kamu ya, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan langsung saja klik link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. So, langsung saja ya. Kita akan mulai readingan ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu agar energinya bisa lebih terpusat ya sama teman-teman semuanya. Oke? Kita akan mulai shuffle kartunya. Kita akan melihat siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu. Siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu? Siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu dan akan segera terjadi padamu. Oke, kita akan lihat, kita akan ambil satu kartu yang paling kuat yang mewakili energi teman-teman semuanya. Kita akan lihat ya, siapakah dia. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sangat merindukan kamu, tetapi karena keadaan ya, karena adanya ruang jarak dan waktu yang membuat dia tidak bisa melampiaskan rasa rindu dia. Karena basically beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang memang lebih suka ya menemui kamu secara langsung daripada mungkin tuh kayak melampiaskan rasa rindu dia hanya lewat telepon, hanya lewat VC. Dia akan lebih bahagia apabila dia bisa bertemu kamu secara langsung ya. Dan saat ini tuh aku merasa bahwa di antara mereka tuh saat ini benar-benar merasakan adanya suatu rasa kerinduan yang sepertinya tidak bisa dia ungkapkan gitu. Jadi dia berharap bahwa dalam waktu dekat dia bisa rencana ya. Ada suatu rencana yang dia lakukan di mana rencana tersebut tuh sepertinya untuk melampiaskan rasa rindu dia terhadap dirimu. Kayak gitu. Kita akan lihat lagi ya. Siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu? Siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu? Siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu? Kita ambil satu kartu. Oke, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sering ya antara kamu dan dia terjebak dalam situasi putus nyambung gitu. Jadi terkadang orang ini datang ya, tiba-tiba dia pergi saja tanpa perasaan bersalah kepada dirimu, sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh merasa capek gitu ya, diperlakukan secara nggak jelas seperti ini. Karena di usia kamu yang saat ini tuh kamu hanya mengharapkan kepastian, bukan ketidakjelasan. Tetapi pasanganmu ya makin kesini tuh kayaknya dia makin kesana ya, makin tidak bisa konsisten dalam menjalin suatu hubungan ya. Apalagi tingkah laku dia yang sering datang dan pergi di dalam kehidupan kamu, membuat kamu tuh semakin meragukan cintanya dia terhadap dirimu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu? Siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu? Siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu? Kita akan coba lihat terlebih dahulu siapakah dia seseorang yang punya rencana untukmu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya secara usia dia di bawah kamu, tetapi orang ini mampu membuat kamu merasa nyaman. Bahkan orang ini sangat menyayangi kamu ya, bahkan orang ini bisa memanjakanmu. Sehingga yang semula awalnya kamu merasa ragu akan cintanya dia terhadap dirimu, membuat kamu saat ini merasa yakin dan percaya bahwa orang ini ya memang ingin serius sama kamu gitu. Karena di awal tuh aku melihat ada beberapa di antara kamu tuh takut ya apabila kehadiran orang ini tuh hanya ingin memanfaatkan apa yang kamu miliki atau hanya ingin memanfaatkan apa yang ada pada dirimu.
Tapi setelah seiring berjalannya waktu, kamu bisa melihat adanya suatu ketulusan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, ya. Itu yang membuat kamu tuh saat ini semakin yakin dan merasa percaya bahwa dia adalah satu-satunya seseorang yang benar-benar bisa menyayangi kamu dengan tulus. Ya, meskipun terkadang orang ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya, meskipun terkadang orang ini memiliki keterbatasan waktu untuk menghubungimu, tapi dia selalu berusaha, mengusahakan ya, untuk berkomunikasi denganmu agar membuat kamu tuh merasa tidak khawatir, tidak mencemaskannya, ya. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana besar untukmu. 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 Kita lihat terlebih dahulu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya banyak sekali ya menjanjikan sesuatu kepada dirimu, ya. Bahkan satu janji pun masih belum ada yang terrealisasi, orang ini sudah membuat rencana baru gitu. Sehingga beberapa di antara kamu tuh menganggap bahwa orang ini tuh kayaknya lebih terlalu banyak janji daripada pembuktiannya gitu. Dan saat ini tuh kamu benar-benar merasa takut apabila orang itu hanya ingin mempermainkan perasaan kamu. Sedangkan di antara kamu tuh saat ini sudah terlanjur jatuh cinta, sudah terlanjur bucin terhadap dirinya dia. Ya, jadi aku melihat tuh ada bayang-bayang ketakutan ya. Kamu takut melangkah lebih dalam, takut apabila orang ini tuh nggak serius sama kamu gitu ya, ujung-ujungnya mengecewakan kamu, seperti itu. Kita coba lihat lagi, siapakah dia? Seseorang yang punya rencana besar ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana besar ke kamu. Kita akan lihat ya. Aku merasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang dihantui rasa penyesalan bersalah atas tindakan dan kelakuan dia yang selama ini telah menyakiti perasaan kamu. Dan di saat kamu sudah nggak mau sama dia lagi, sepertinya orang ini baru merasakan sakitnya kehilanganmu. Jadi orang ini saat ini sedang terjebak dalam situasi penyesalan ya, dimana dia sebenarnya ingin kembali ke kamu, ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada diri kamu, tapi kamu sudah menutup pintu kesempatan yang kedua kalinya untuknya gitu. Kenapa? Ya karena kamu sudah terlalu sering ya memberikan dia kesempatan, tapi tidak dia pergunakan dengan baik gitu. Kamu sudah sering memaafkannya, tapi tidak membuat dirinya dia berubah. Sampai pada akhirnya ya sudah gitu ya, mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik untuk menyadarkannya. Seperti itu guys, karena ini masih ada azan ya, jadi kita akan sebentar, kita akan lanjutkan sebentar lagi, oke? Oke guys, kita lanjut lagi ya. Kita akan melihat siapakah dia? Seseorang yang punya rencana besar ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana besar ke kamu. Siapakah dia? Seseorang yang punya rencana besar ke kamu. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang secara usia sebenarnya cukup dewasa, tapi secara emosional dia masih sangat labil. Artinya meskipun usia dia dewasa, tapi orang ini kurang bisa ya memanage atau mengontrol emosional dia, karena ketika dia dihadapkan sama situasi konflik dengan kamu, orang ini selalu ya melibatkan emosi di dalam penyelesaian suatu masalah, sehingga membuat bukannya masalah selesai, justru malah membuat masalah ini semakin memanas gitu, karena orang ini tidak bisa berdamai dengan emosional dia. Itulah alasan kenapa di antara kamu tuh ada ya yang saat ini tuh benar-benar merasa sakit hati, merasa kecewa gitu, karena kayak kamu tuh seolah-olah tidak diberikan kesempatan untuk bersuara ya, sedangkan orang ini terlalu dominan emosionalnya kayak gitu. Dan untuk bottom of the deck-nya kita akan lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang punya rencana besar ke kamu. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang nampaknya sangat merasa bahagia saat dia bertemu kamu ya. Tetapi karena orang ini dia memiliki rasa gengsi yang sangat besar gitu ya, sehingga membuat secinta-cintanya dia kamu tidak akan pernah mendengarkan ya ucapan secara langsung dari mulutnya dia. Kenapa? Karena orang ini jaga gengsi gitu. Meskipun pada dasarnya orang ini sangat takut kehilangan kamu ya, tapi yang saya lihat ya, orang ini tidak berani berterus terang menyampaikan perasaannya kepada diri kamu karena terlalu menjaga sikap gengsi dia yang begitu luar biasa ya. So di sini kita akan lihat lagi guys. Kita akan coba lihat. Kita akan lihat apa
ya yang telah dia rencanakan untukmu. Apa yang akan dia rencanakan untukmu? Apa yang akan dia rencanakan untukmu? Kita akan lihat ya. Oke. Beberapa di antara mereka mungkin ada ya seseorang yang memang sifatnya sedikit pendendam. Jadi kayak misalkan kamu cuekin dia, kemudian beberapa saat dia balas cuekin kamu gitu. Karena di sini akan ada suatu drama yang dia mainkan, di mana hal ini tuh untuk membalas apa yang pernah dia rasakan gitu. Jadi mungkin ada kali ya di antara kamu tuh yang saat ini pada saat kemarin tuh sempet cuekin dia gitu ya. Terus saat ini dia berusaha cuekin kamu balik gitu ya. Dimana tujuan dia itu untuk membalas rasa kecuekan kamu terhadap dirinya dia. Kayak gitu. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang kayak pendendam gitu. Kayak misalkan kamu cuek, ya dia balas cuek gitu. Kayak misalkan kamu orangnya jaim, ya dia balas jaim ke kamu gitu ya. Jadi orangnya agak-agak ya agak-agak pendendam. Terus kita lihat lagi di sini. Apa yang telah dia rencanakan ke kamu? Apa yang telah dia rencanakan ke kamu? Apa yang telah dia rencanakan ke kamu? Oke. Beberapa di antara mereka ini terlihat ya, dia sepertinya nampak berubah menjadi pribadi yang lebih baik, nampak berubah menjadi pribadi yang lebih positif, di mana tujuan dia sebenarnya untuk meluluhkan hati kamu. Karena mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang saat ini masih terlalu kecewa sehingga kamu belum bisa memaafkannya. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang saat ini benar-benar merasa tidak ingin berkomunikasi dengannya. Dan orang ini punya suatu rencana di mana dia ingin menunjukkan ya sisi perubahan dia yang lebih positif ya, agar kamu tuh mempertimbangkan dia untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu gitu ya. Karena dia masih sayang, dia masih cinta, dia merasa nggak bisa berpisah darimu. Makanya ada suatu rencana yang dia lakukan untuk meluluhkan hati kamu kembali gitu. Karena beberapa di antara mereka ini juga tahu gitu ya, bahwa kamu tuh sekeras-kerasnya kamu, tapi kamu orangnya nggak bisa ya. Setega-teganya kamu, tapi kamu orangnya masih nggak tegaan gitu. Jadi hal itu yang dia gunakan ya untuk masuk lagi ke dalam hidup kamu. Kita akan lihat lagi ya di sini, seperti apakah yang telah dia rencanakan ke kamu ya. Apa yang dia rencanakan ke kamu? Apa yang telah dia rencanakan ke kamu? Kita lihat ya. Kalau dilihat dari energinya ya, ini ada beberapa di antara mereka itu yang saat ini sepertinya dia sengaja membatasi diri ya, membatasi diri untuk tidak terlalu berinteraksi dengan kamu gitu. Kenapa? Karena saat ini beberapa di antara mereka sepertinya sedang menghadapi suatu tekanan yang berurusan dengan masalah internalnya dia sendiri, tapi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian berdua. Karena beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang menurut aku tuh kurang profesional ya. Jadi ketika dia ada masalah ya, kamu tuh juga bisa menjadi korban amarahnya ya. Jadi daripada hal itu terjadi, lebih baik orang ini membatasi diri ya. Jadi mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang rasa saat ini, kenapa ya gitu, kok kayaknya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia nggak ada kabar, tiba-tiba dia ghosting gitu ya. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, melainkan ada suatu masalah yang terjadi yang membuat dia saat ini menjaga jarak dengan dirimu. Bukan dengan kamu masalahnya ya, tapi masalah lain di luar dari urusan cinta. Tapi memang orang ini tuh dia tipikal orang yang ketika sedang dapat masalah, dia lebih suka merenung ya, lebih suka membatasi diri kayak gitu. Kita lihat lagi, apa yang telah dia rencanakan untukmu? Apa yang telah dia rencanakan untukmu? Apa yang telah dia rencanakan untukmu? Kita akan lihat lagi di sini. Oke. Kalau dilihat dari energinya, ada di antara mereka yang saat ini ingin lebih dalam ya, mengenal sisi terdalammu. Mungkin selama ini dia hanya mengenal dari sisi terluarmu, tapi untuk saat ini dia sepertinya ingin lebih ya, mengetahui sisi terdalamnya kamu, ingin tahu latar belakangmu, ingin tahu bagaimana cara keluargamu menyambut dirinya dia, dan ingin memperkenalkan diri gitu ya, bahwa saat ini antara kamu dan dirinya dia ada ikatan gitu. Jadi dia ingin memperkenalkan ya diri dia kepada orang tuamu sebagai tanda keseriusannya. Jadi seperti itu.
Terus ini orang termasuk orang yang sangat setia, asal kamu gak sering bikin kecewa kepada dirinya dia. Karena begitu kamu sering mengecewakannya, maka jangan salahkan apabila dia akan bertingkah di belakang kamu gitu. Jadi susah dikontrol, susah mendengarkan perkataan kamu ya. Ataupun ya orang ini akan banyak sekali berubah seperti itu. Kita akan lihat ya, apa yang telah dia rencanakan untukmu. Apa yang telah dia rencanakan untukmu. Kalau dilihat dari energinya, ada beberapa di antara mereka itu yang saat ini sepertinya dia punya rencana untuk menutupi suatu rahasia agar kamu tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Karena apabila kamu mengetahui rahasia yang dia simpan ya, kamu akan mengalami rasa kekecewaan. Jadi orang ini tuh dia punya rencana bagaimana cara dia menutupi rahasianya agar diri kamu tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Karena di sini memang ada ya beberapa di antara mereka ini tipikal orangnya mungkin pandai berbohong ya. Dia sering gak jujur sama kamu ya. Meskipun kamu sudah cukup lama kenal dengannya, tapi orang ini gak terbuka sama kamu. Bahkan saat ini pun kamu ngerasa bahwa banyak sekali sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu, tetapi karena kamu gak mau ribut dengan dirinya dia, sehingga kamu mengambil sikap diam gitu ya. Dan untuk bottom of the deck-nya kita akan lihat ya, apa rencana yang telah dia persiapkan untukmu. Oke, kalau dilihat dari energinya, aku merasa bahwa saat ini ada beberapa di antara mereka yang sepertinya merasa ingin menyerah gitu ya. Ingin menyerah itu gimana sih? Ya dia ingin menyerah gitu, karena kayak sepertinya hubungan ini terlalu susah ya untuk dijalani. Mungkin kamu dengannya ini sudah tidak sejalan lagi dengan apa yang menjadi keinginannya. Bahkan ada juga ya mungkin beberapa di antara mereka itu yang merasa lelah gitu ya. Sehingga dalam waktu dekat tuh akan ada suatu rencana di mana dia ingin mengatakan yang sebenarnya tentang unek-unek dia selama ini. Seperti itu. Ya, dia akan berterus terang sama kamu. Dia akan mengungkapkan ya apa yang membuat dia berubah, apa yang membuat dia ngerasa nggak nyaman, apa yang membuat dia merasa kecewa. Seperti itu guys. Dan di sini kita akan lihat ya, kita akan coba lihat secara detail. Kita akan coba lihat seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Kita akan coba lihat ya, kita cek dulu. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Kalau dilihat dari energinya, dia tipikal seseorang yang ketika melakukan ya suatu keputusan, dia lebih suka mempertimbangkan. Jadi dia termasuk orang yang gak gegabah, bukan tipikal orang yang gerusa-gerusuh ya. Jadi sebelum dia memilih kamu pun dia juga sudah mempertimbangkan kamu. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia mencintaimu, artinya kamu sudah masuk ya ke dalam pertimbangan hidupnya dia. Jadi kayak kamu tuh sudah dipertimbangkan, dia sudah melihat bebet bobotmu, dia sudah melihat kualitasmu, dia sudah melihat bagaimana kebaikan kamu. Kayak gitu. Karena dia termasuk orang yang ketika dia ingin melakukan suatu tindakan ya, dia benar-benar tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu, benar-benar dia pikirkan menggunakan hati dia yang paling bersih gitu ya, agar tidak terjadi suatu penyesalan gitu. Ya mungkin di sini kamu merasa menyesal gitu ya, menyesal ketika mungkin dia bertingkah, tapi dia sama sekali tidak pernah menyesali ya apapun yang ada pada dirimu kayak gitu. Kita lihat ya, bagaimana ciri-cirinya dia? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia? Kita cek dulu. Jika dilihat ya dari energinya, dia tipikal orang yang suka cari-cari kesalahan ya. Jadi memang orangnya tuh agak aneh gitu ya. Karena orang ini tuh terkadang sering banget ya mancing-mancing amarah kamu, mancing-mancing rasa cemburumu, mancing-mancing rasa penasaranmu. Intinya selama kamu menjalin hubungan dengannya, orang ini orang yang paling sering ya banyak cari gara-gara sama kamu di saat sebenarnya situasi hubungan kamu tuh baik-baik saja gitu.
ya. Dan kamu tuh terkadang sering banget ya bete sama dia, kesel sama dia gitu ya, karena nggak ada angin nggak ada hujan, selalu ada aja yang dia bahas untuk memancing rasa cemburu atau emosi kamu kayak gitu. Kita lihat lagi ya, seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Seperti apa ciri-cirinya detailnya dia. Wow, aku melihat ya, dia pribadi yang sepertinya nggak transparan sama kamu ya. Dia cenderung banyak sekali yang dia tutupi di belakang kamu gitu ya. Tetapi karena kamu nggak punya bukti yang cukup kuat, sehingga kamu tuh hanya bisa merasakan berdasarkan intuisimu gitu. Jadi kayak meskipun dia nggak jujur sama kamu, tapi kayak batin kamu, kata hati kamu ini nggak bisa dibohongi gitu. Kayak kamu tuh ngerasa gitu ya, bahwa orang ini tuh kayaknya ada yang nggak beres nih gitu ya. Ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu kayak gitu. Terus orangnya juga penuh kepalsuan. Penuh kepalsuan tuh artinya apa? Ya mungkin dia banyak drama, mungkin dia banyak bersandiwara ya, mungkin dia banyak sekali perkataannya yang gak realistis dan lain sebagainya ya. Meskipun demikian, dia ini juga orang yang menurut aku tuh pinter ya. Pinter apa? Pinter ngomong. Pinter ngomong sama pinter cari alasan kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-cirinya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya sering meneteskan air mata ketika kamu cuek ke dia gitu. Jadi jangan dikira di saat kamu cuek ke dia, dia itu biasa aja ke kamu. Tidak, say. Karena di belakang kamu ternyata orang ini sering meratapi kesedihannya gitu. Karena letak kebahagiaan dia itu di saat kamu berada di sampingnya gitu. Jadi di saat kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan, atau kamu cuekin dia, atau kamu tidak menghiraukannya ya, orang ini sering banget ya tiba-tiba meneteskan air mata gitu ya. Kalau dia cowok berarti dia cowok yang tulus gitu. Karena cowok yang tulus itu dia tidak pernah meneteskan air mata di hadapan ceweknya. Dia akan meneteskan air mata di saat dia sedang merenung, di saat dia sedang sendiri kayak gitu. Kalau dia cewek, wow, dia cewek yang baper banget gitu ya. Dia gampang nangis, gampang baper, gampang kesentuh perasaannya. Jadi kayak yang pinter-pinter jaga sikap gitu, agar sikap kamu, tindakan kamu tuh tidak menyakiti perasaannya. Kita akan lihat lagi guys di sini. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Oke, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sering berkonflik dengan kamu ya. Sering berkonflik dengan kamu karena adanya perbedaan argumentasi antara argumen kamu dengan argumennya dia. Masalah kecil pun bisa menjadi besar, apalagi masalah yang besar gitu ya, tambah berapi-api. Karena nggak tahu kenapa ya, kayak kamu dengan dia ini watak yang sama-sama keras gitu ya. Kamu orangnya keras, dia juga orangnya keras. Kamu orangnya pemarah, dia juga orangnya pemarah. Jadi kalian berdua ini sering banget terjebak dalam situasi konflik yang berapi-api. Karena ya menurut aku tuh kalian ini terlalu sama-sama nggak bisa mengimbangi kekurangan kalian masing-masing gitu. Yang satu jadi api, yang satu jadi LPG ya. Udah tambah gede gitu ya. Seharusnya kan yang satu jadi api, yang satu jadi air. Tapi ini enggak gitu ya. Yang satu api, yang satunya bensin. Ya udah, semakin meluap-luap. Terus untuk batu oredeknya di sini kita akan lihat ya, seperti apa ciri-cirinya dia. Kalau dilihat dari energinya, aku ngerasa sebenarnya dia seseorang yang sangat tulus sama kamu, tapi nggak tahu kenapa banyak sekali penghalang dia untuk mencintai kamu gitu. Mulai dari adanya pihak ketiga, mulai dari adanya penghalang restu gitu ya, mulai adanya penghalang karena adanya perbedaan keyakinan, ataupun mungkin perbedaan status gitu. Padahal dia sangat sayang sama kamu, tapi nggak tahu kenapa gitu. Seolah orang ini sangat susah memperjuangkan kamu karena terlalu banyak sekali hambatan yang dia lakukan, tapi itu tidak membuat dia merasa menyerah gitu. Karena dia percaya di balik ujian pasti akan ada kebahagiaan. Seperti itu. Dan di sini kita akan coba lihat ya guys. Kita akan coba melihat di sini seperti apa ya.
kita akan melihat bagaimana energi dia saat ini. Oke, kita akan lihat dulu bagaimanakah energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Wow, kalau dilihat dari energinya, aku melihat ya bahwa ada beberapa di antara mereka tuh yang saat ini seolah-olah jangan harap gitu ya dia memulai komunikasi gitu, karena ya orang ini meskipun kangen sama kamu ya, tapi dia tidak ingin memulai komunikasi dengan kamu gitu, tapi dia ngarep gitu kamu yang bertindak terlebih dahulu. Jadi kayak orang ini tuh kayak mau enaknya aja gitu, disuruh kamu yang berjuang dan dia menanti perjuangan kamu gitu loh ya. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia saat ini. Beberapa di antara mereka aku melihat ya bahwa saat ini ada yang terpuruk ya, ada yang sedih, dan di momen-momen seperti ini dia sebenarnya membutuhkan kamu, tetapi karena dia bermasalah denganmu ya, sehingga orang ini merasakan sakitnya penderitaan sendiri gitu. Karena biasanya mungkin ketika dia dihadapkan sama suatu masalah, dia banyak sering sharing ke kamu, cerita ke kamu, tapi karena saat ini adanya suatu konflik yang membuat kamu jadi tidak berkomunikasi dengannya, sehingga orang ini cukup merasakan kesedihan dia sendiri. Bagaimana energi dia saat ini? Kalau dilihat dari energinya tanpa pergerakan ya. Jadi mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini ngerasa digantung banget oleh seseorang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu gitu. Kenapa? Ya karena orang ini tuh kayak terlihat pasif, terlihat tidak ada pergerakan gitu. Ini perjalanan kisah cinta kita ini sudah cukup lama gitu. Tapi kenapa hubungan ini rasanya stuck, jalan di tempat gitu ya. Dan kamu tuh tidak pernah menunjukkan ya rambu-rambu agar aku ini tahu di mana aku berhenti dan kapan aku harus berlari gitu. Karena sampai detik ini tuh kayak orang ini hanya memikirkan egonya saja. Dia tidak pernah melihat perasaan kamu, tidak pernah melihat nasib keadaan hubungan ini gitu. Dan yang selalu dia pikirkan hanyalah urusan pekerjaan, bisnis, dan dunia dia sendiri. Itu yang bikin kamu ngerasa tidak dihargai sebagai seorang pasangan. Kita lihat lagi bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Aku lihat ya saat ini ada di antara mereka yang sebenarnya saat ini sedang suntuk ya. Jadi kalau bisa please gitu ya, di antara kamu saat ini jangan terlalu ngerecokin pikirannya, nggak usah terlalu cari gara-gara gitu, karena setitik ya gara-gara yang kamu tumpahkan kepada dirinya dia itu akan menimbulkan suatu perpecahan. Jadi daripada hal itu terjadi lebih baik dihindari gitu. Karena tahu sendiri ketika orang banyak masalah ya, itu nggak bisa kena sentil dikit ya udah. Mungkin kamu kena depak gitu loh ya. Jadi kayak di sini peran pengertian kamu lah yang memang harus ditekankan. Karena yang saya rasakan tuh ya dia saat ini benar-benar merasa tertekan, sedang menghadapi suatu masalah berat gitu. Dia nggak minta apa-apa dari kamu, dia hanya meminta rasa pengertian kamu. Jadi wajar gitu ya kalau saat ini tiba-tiba dia cuek, tiba-tiba dia berubah, kesannya acuh tak acuh, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tetapi karena dia suntuk memikirkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi saat ini, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia saat ini? Kalau dilihat dari energinya, wow, aku ngerasa ya, ada beberapa di antara mereka yang sepertinya di bulan-bulan ini, ya, itu merencanakan suatu pertemuan dengan kamu gitu. Mungkin ada yang sudah ngomong, mungkin ada yang masih dia simpan gitu ya. Yang jelas dia kangen sama kamu, makanya di bulan-bulan ini dia sengaja menyempatkan waktu ya, menyempatkan waktu dia untuk datang menemui kamu, seseorang yang dia cintai. Seperti itu. Ya di sini kan terlihat dia sepertinya ingin ngajakin kamu nongkrong, ingin ngajakin kamu dinner, dating ya. Kayak gitu. Terus bottom of the deck-nya di sini kita lihat ya, bagaimana energi dia saat ini. Aku melihat ya, di sini ada seseorang tuh yang kayaknya dia ngerasa pengen dihargai banget, tapi dia nggak bisa ngehargai kamu gitu. Jadi kan nggak imbang gitu. Ya gimana ya? Dia pengennya kamu tuh selalu menghargainya, tapi tanpa dia sadar, dia ini nggak bisa menghargai kamu.
Jadi kayak kesannya nggak imbang gitu loh. Kenapa? Aku terus menghargai kamu, tapi kamu sendiri nggak bisa menghargai aku sebagai pasangan kamu gitu. Karena kamu selalu bertindak sesuai tingkahmu ya. Kamu selalu bertingkah tanpa melihat perasaanku gitu. Kamu tidak pernah mendengarkan kata-kataku ya. Dan tindakan kamu tuh seolah-olah kayak mencerminkan bahwa diri kamu itu tipikal orang yang seenak kamu sendiri gitu ya. Padahal ada aku loh yang harus kamu hargai gitu. Karena mungkin orang ini tuh sering banget ya nggak ngabarin kamu, nggak berpamitan ke kamu ya, tidak meminta izin ke kamu ketika ingin bertindak sesuatu. Jadi kayak kesannya tuh ya ngerasa nggak dihargai aja, tapi dia pengennya dihargai banget seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Dan bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan chat saja link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye.